Sebuah ruang diskusi kadang menjadi panggung yang jauh lebih jujur daripada sidang resmi. Di balik mikrofon, sinyal yang putus-putus, suara yang bersilang, dan emosi yang naik turun, terselip cerita tentang klaim, skenario, dan tuduhan penipuan yang tak pernah benar-benar selesai. Hari ini, kita membuka kembali satu bab yang sejak awal penuh tanda tanya, tentang donasi, tentang gereja, tentang yayasan, dan tentang mereka yang mengaku berjuang demi iman, namun akhirnya dituduh menyalurkan donasi untuk kepentingan pribadi. Nama-nama muncul, karakter dibongkar, rekam jejak diperdebatkan. Ada yang merasa tertipu, ada yang merasa dizolimi, ada yang merasa hanya menyampaikan kebenaran. Tapi di tengah semua itu, satu hal yang paling mahal adalah transparansi. Dan justru disitulah drama ini dimulai. Tadi kami sudah briefing ya sama Kak Reda di belakang layar. Jadi ada info A1 juga yang kita mau sampaikan. Nah ternyata si B2 itu sudah ketakutan. Kenapa? Kalau teman-teman semua di sini ingat dan mengikuti room ini, ya 1 bulan yang lalu saya bilang di room ini bahwa si B2 sedang mencari sedang membuat sebuah skenario bagaimana kebohongannya itu berlaku surut. Artinya berlaku surut itu begini teman-teman. Contoh misalnya, kan selama ini kan dia kan ngaku-ngaku pendeta. Nah dia cari lah itu gereja-gereja supaya dia diangkat jadi pendeta, gitu ya. Selama ini dia ngaku-ngaku punya gereja. Dia carilah itu gereja mana yang bisa dia masuki supaya seolah-olah dia punya gereja. Nah, baru yang selanjutnya masalah gereja yang katanya dia bangun dan dia lakukan aksi atau donasi, buka rekening donasi. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Reda ya. Nah, ternyata gereja itu selama ini tidak ada. Nah, sementara donasi itu berjalan terus. Donasi itu berjalan terus. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Pak Babe Putih atau sama Kak Reda yang ternyata gereja itu fiktif, teman-teman. Fiktif, teman-teman. Ya. Tadi sudah disinggung sama Kak Reda dan ternyata gereja itu fiktif. Nah sekarang juga mungkin dia lagi cari-cari di mana. Kan sekarang kan teman-teman ya, kalau teman-teman dengar tuh omongan si Marco itu melakukan putus-putus dek, putus-putus bro. Itu gereja atau dia Iya, kenapa ya? Halo. Coba ulangin lagi. Once more. Halo. Cek. Jelas. Ya, sekarang jelas, ya. Putus lagi. Kresek-kresek tuh. Kresek-kresek kayak ada suara berisik gitu. Ya, di bawah juga putus-putus tuh. Kresek kayak. Di bawah juga putus-putus tuh. Coba dibenerin dulu deh. Aku cari tempat yang aman. Udah ini. Ini udah. Oh, masih putus dia, masih putus. Bom kok nekat. Iya. Sinyal itu. Oh, turun dulu katanya sebentar, Dek. Turun baru nanti naik. Ya. Oke. Aduh, banyak juga yang harus di... Sudah jelas-jelas buka mata kalian. Sudah jelas-jelas penipuan si Iskariot ini itu ada nyata terpampang. Rumah yang ditempati sekarang menjadi rumah pribadi itu adalah pembangunan yayasan rumah anak terang yang akan dia janji membuat anak-anak di situ, mengumpulkan anak yatim, anak terlantar, anak kurang mampu. Itulah dulu dia si Iskariot ini, si Hurje ini mengatakan setelah selesai itu
Yayasan Rumah Anak Terang itu dibuatnya jadi rumah pribadi yang sekarang ditempati sama dia itu, yang ada itu segala kolam renangnya. Itu penipuan yang nyata. Kalian dengar yang di bawah ini ya. Jangan kalian mengatakan, buka matamu, buka mata kalian. Sudah terpampang itu yang harus menjadi yayasan mengumpulkan anak-anak, dibuatnya menjadi rumah pribadi yang sekarang ditempati sama dia. Itu penipuannya. Belum lagi gereja. Gereja orang Kak Francisca ini yang diteruntukkan berdonasi, menggalang donasi, yang harusnya di tempat orang GB Kairos harus beribadah di situ 2 bulan, hanya 2 bulan diusirnya mereka ini. Itu sudah penipuan yang nyata. Apa kalian yang di bawah-bawah ini juga nggak buka mata di situ? Itu kejadian yang sudah terjadi, kejadian yang nyata. Sekarang yang menjadi gereja itu dibuatnya menjadi Christian Center supaya dia bisa nanti meraup keuntungan dari situ. Ada orang nanti yang beracara, yang berpesta kecil di situ, semua gereja itu disewakan dia lah itu nanti untuk meraup keuntungan. Itu meraup keuntungan dia dari situ. Biar kalian tahu itu penipuan yang nyata, sudah ada loh, ada. Bukan tidak ada. Itu penipuan-penipuan yang nyata dia itu. Kalian masih saja nggak percaya. Kalian suruh saya mau ke sana. Kalian suruh saya, oh kakak ke sana, kakak Mawat ke sana. Percuma, itu sudah nyata. Karena orang yang masuk ke sana pun dia selalu berdalih terus. Ya, berdalih terus. Tapi itu kalian lihatlah itu. Yang sudah terpampang nyata, kalian lihatlah itu. Ya, sama dengan si B2 ini, sama ini penipu semua ini. Ya, nggak ada fakta yang diperuntukkan, yang diminta berdonasi untuk rumah, untuk gereja Murtadin, nggak ada. Sekarang dia setelah dia dituntut, ya, sekarang dia mencari-cari rumah bangunan mangkrak baru mau dijadikan. Mau jadi apa itu kau bikin gereja? Emang kau pendeta? Siapa pendetamu di situ nanti? Mawat, ku nyanyikan dulu lagu buat si Bom siang hari ini. Tunggu dulu dek. Ada yang mau suruh Om Ken. Mana kau Jubalang? Kenapa rupanya? Kenapa? Ini opung-opung. Kenapa rupanya? Kau suruh kami Om Ken, Kenapa? Ya, si penipu-penipu itu mau kau anggarkan. Kenapa? Kami orangnya tidak pernah takut, Kami tidak pernah takut. Kenapa rupanya? Kami orang-orang perempuan yang mau memberantas penipu-penipu. Kenapa? Kami inilah salah satu korbannya si Rudy Iskariot ya. Gereja kami yang diambilnya. Biar kalian tahu. Ya, buka mata kalian. Aku tidak mau. Tadi aku kalau makin ditantang, makin menjadi ya. Ini mana dia tadi tuh? Siapa yang ngomong tadi tuh? Tunggu dulu kulihat dulu. Siapa tadi yang apa itu? Sok-sokan on cam lah katanya. Kau pikirnya takut aku? Inilah gerejanya, inilah yang diambil si Rudy Iskariot Jubalang baba nyamannya Pukimaknya itu. Diusirnya kami dari situ biar kalian tahu. Biar tahu, meminta donasi atas nama GB Kairos. Ya macam-macam. Kami nggak takut on cam. Saya nggak takut. Mau kalian kirim Kopassus ke rumahku ini nggak apa-apa. Jangan. Saya on cam. Yang kira orangnya ya takut on cam. Kalau nggak on cam kenapa? Keberatan Anda? Apa oten-oten? Ngomong penipu, banyak tipuannya itu si Rudy Iskariot itu, si Jubalang itu. Tetap nggak terima dia sudah diskakmat sama si Edis tadi malam. Dia yang turun dari room si Edis sok-sok pula sudah kubal-balik si Edis. Sudah kubal-balik muncung kau tuh Iskariot penipu. Sekarang Nantulang. oi, Nantulang. Sebentar ya. Sabar dulu. Udah oke sinyalku, udah mantap. tunggu dulu. Oke, lanjut. Orang ini
Lanjut. Memang ini orang-orang nggak tahu ini. Tahu kalian? Udah salah tetap dibela, udah salah kau bela. Rumah Terang itu bukan rumah dia, adalah panti asuhan. Kalau dia live dari rumah itu adalah rumah panti asuhan. Tidak tahu malu, nunjuk-nunjukkan sama orang. Ada kolam renang loh, kamarnya 6 loh. Gak malu. Hasil dari tipu-tipu apa? Rumah Anak Terang apa? Yayasan Yatim Piatu, mana anak yatimnya? Mana? Kau dan anak kau dan istri kau lah anak yatim, penipu. Kau bilang lagi, kau masih terbangun gereja, kau usir kami. Sekarang kau jadikan apa? Gedung rohani. Kau pikirnya tak Anaknya itu jadi Sekarang disewakan gitu, jadi biar netizen lebih Jadi begini ya, dia ada sekarang membuat nomor rekening saat live untuk bikin sekolah minggu, gedung sekolah minggu. Jangan mau kasih kalian, bukan untuk bikin gedung sekolah minggu, itu bikin kantor. Kalau itu yang disewakannya itu bikin kantornya gedung itu, ya makin cantik lah orang, makin apa, makin tuh harus makin cantik, bukan kayak gitu. Ya, di room kami ini tidak ada yang tersembunyi, semua harus transparan, semua harus pakai data. Ya, biar kalian tahu. Saya bukan cemburu, ngapain cemburu? Aku punya rumah, kok ngapain punya rumah tipu? Ya. Lanjut ketua. Ya, oke. Shalom ini Halo. Amata. Kita eksekusi dulu Amata ini. Halo Amata. Oh, Inapta. mata. Selamat pagi dari Selamat sore dulu, selamat sore untuk semua. Namboru, naptulang. Lai, selamat sore dulu. Nah, saya hanya mau ngomong sedikit masalah si ini, Rudi tadi marah benar sama saya karena gini. Saya bilang, saya tidak membela Edis atau siapa, saya bilang. Kalian itu sama di mata saya, yang baik ku ambil, saya bilang. Jadi dibilang si Rudi bahwa bulan 5 kemarin karakternya dibunuh oleh Edis gitu loh. Gara-gara dibilangnya donatur untuk anak Batak gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, kalau memang Lai benar, Rudi benar, saya seorang penonton, gampang aja saya bilang. Ambil semua itu daftar itu, umumkan daftar itu siapa-siapa yang donasi, umumkan kemana-mana duit itu, selesai tuh saya bilang. Kok kamu ribut? Nah, itu bagi saya gampang, mudah untuk ngerjakan itu, tidak usah nak ribut sekaput-kaput, saya bilang sama dia. Ya. Nah, jangan bilang nanti saya berpolitik membelah bambu, saya bilang sama dia. Yang satu dipijak, satu ditarik. Jangan kau kuribat nanti kau kalau kau ngomong macam itu, saya bilang. Ini lihat, ini gambar saya, ini herder, saya bilang. Nah, karena kau ngomong herder, saya bilang, ku gigit kau, saya bilang sama dia. Langsung dia marah, langsung dia takut. Dia bilang, kalau Edis yang buktikan, yang nuduh Edis yang buktikan. Saya bilang bukan, terbalik kau. Karena kau yang koordinator, laporannya wajar kau buat laporannya. Si A, si B, si C, si D sampai si Z, si Hulu, saya bilang buat laporannya, buat pengeluarannya, selesai. Diam kau, saya bilang sama dia. Ya. Jadi nggak usah ngotain. Yang nonton ini semua ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berpendidikan, ada yang berwawasan luas, ada yang nonton yang di hatinya bisa menilai tapi tidak bisa dibicarakan. Mukamu aja, matamu aja saya lihat sudah kayak ular, saya bilang sama dia tadi loh. Jadi dia nggak bisa jawab yang saya bilang, buat daftar itu, saya bilang. Misalnya saya ada di situ, nomor nomor berapa, misalnya saya bilang. Buat daftarnya, umumkan, selesai toh. Ya. Nggak usah ngomong-ngomong membunuh karakter. Nggak usah ngomong, saya bilang sama dia. Okay. Ternyata dia tidak tahan, dia langsung ditendangnya saya.
Ngoceh-ngoceh dia. Baru tahu aku karakternya rupanya seperti itu. Jadi gini itu, oke, iya, ya, thank you lah ya masukannya itu, Ya. dan sudah tadi itu naik ke sana, ya. Jadi tentang ya rekap seperti itu, ya, ya. Jadi jangan dikira bahwa si Redda ini di Jerman kan, jadi nggak akan bisa mengetahui apa sebenarnya sih yang terjadi tentang donasi anak Batak di kasus yang kedua, ya. Iya. Jadi supaya kita ini hampir 400 orang mata memandang, teman-teman, nggak akan ada print rekening koran dari seorang Iskariot, teman-teman, tidak akan ada. Oh. Karena bukti transferan dari seorang Rudi Iskariot ini ke istri seorang anak Batak itu hanya 1.800.000. Astaga. Ya. 1.800.000, dan itu bukan hanya omon-omon, teman-teman. Saya nanti akan pajang itu, teman-teman. Sebentar lagi saya masih menunggu ada sesuatu yang belum kami eksekusi, teman-teman, ya. Ini untuk Ya. meluruskan semuanya sehingga kita masuk ke akarnya. Kita masuk ke TKP, ya. Jadi jangan Setuju. dikira bahwa si Redda ini di Jerman, si Skala itu di Israel, nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa tahu apa yang terjadi. Tidak seperti itu. Uang bisa mengatur segalanya. Ya, jadi itu bukti rekening koran. Transfer dari seorang Iskariot ke istri anak Batak hanya 1.800.000. Itu pun 1 juta dari donasi, 800 itu hanya dari seseorang yang ingin mengasihi, ya, berbelas kasih, berbagi rasa, berbagi duka terhadap anak Batak, terhadap istri anak Batak. Jadi yang 800 itu adalah dari seseorang netizen, ya, dari seseorang yang tidak ada hubungan keluarga seperti kita inilah, keluarga di dalam nama Tuhan, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Amin. Nah, sudah ada di saya. Ya, semoga secepatnya nanti Ibu Skala, detektif Israel, sudah beres semua dari dari urusannya, sehingga nanti kita akan eksekusi dan akan kita pajang yang 1.800.000 itu, teman-teman, itu sudah ada di saya. Ya, ini bukan Setuju. opung. Ya, itu sudah ada di saya. Cuman masih ada time yang harus kita tunggu, teman-teman. Jadi mohon bersabar. Ada kesalahan teknis sebenarnya di bulan Desember, teman-teman, ya. Ini juga termasuk kekecewaan yang sangat besar terhadap saya. Tapi bersabarlah, teman-teman, ya. Kita kan tidak bisa kita rencanakan begini, tetapi ada kendala, ada kesalahan teknis, ya, apa boleh buat, karena saya kan di Jerman, tidak bisa saya cepat-cepat misalnya ke Indonesia, dan yang kita lakukan itu adalah memang hal-hal yang tidak gampang dilakukan oleh orang, teman-teman, ya. Nah, jadi itu pun jadi dana-dana yang dipakai itu semua, ya, untuk pengacara 7 orang dari Jakarta, teman-teman. Iya, ya. 2 orang yang belum dibayar sama si Iskariot ini. Tapi pengacara itu pun, ya, itu dipakai saat pra peradilan. Nah, di saat pra peradilan ini, teman-teman, supaya kalian mengetahui yang sebenarnya, nanti juga akan ada dari korban langsung. Kalian tunggulah, teman-teman, sabar, ya. Jadi saat pra peradilan itu, si Iskariot Japurut ini, si Iskariot Hurze ini, biar tahu kalian liciknya, ribut pada saat itu, membuat keributan, sehingga inilah juga yang memberatkan dan membuat si anak Batak itu bertambah Hukumannya. Ngajar itu, ya. Ini A1, teman-teman, ya. Jangan kalian kira ini tahu dari mana sih si Redda ini. Ini mata saya langsung ke sana, ke Medan, ya. Roh saya langsung ke sana pindah. Ya. Biar tahu kalian. Biar tahu ini A1, teman-teman. Bukan omon-omon ini, teman-teman. Dan nanti kalian akan saksikan dari mulut dia sendiri, akan kita pajang nanti, teman-teman. Enggak,
itu akan saya pajang nanti bukti transparan yang 1.800.000. Karena gara-gara itulah dia merasa bahwa dia itu sudah menolong istrinya seorang anak Batak. Ya. Karena dia tidak menyangka bahwa seorang arwah Retda Marbun itu bisa nyampe ke TKP ke Medan. Dia kan merasa bahwa saya tidak akan bisa, bahwa siapapun, dia merasa siapapun tidak akan bisa menelusuri. Ya, kita tidak bodoh. Karena dia sudah men-spill ya, data-data semua apologet. Sehingga sebenarnya kita adalah pemerhati, ibu-ibu pemerhati yang tinggal di luar negeri. Karena perapologetan itu sudah diacak-acak, sehingga kita turun teman-teman sampai ke TKP teman-teman. Bukan hal abal-abal ya, yang bisa dikerjakan oleh mak-mak yang hanya jual nasi kuning, nasi merah, ya, atau misalnya pendeta palsu, ya kan? Gak bisa teman-teman. Yang kami lakukan ini sangat berisiko dan sangat memang berbahaya dan membutuhkan biaya teman-teman. Ke TKP itu nggak pakai daun jambu Hamuna. Ya, bukan daun jambu, bukan sama daun pisang, daun apa lagi itu, daun kedondong, daun apa, bukan. Ya, ini yang kita lakukan ini sangat berat. Ya, tapi ya bersabarlah, semuanya bersabar, nanti pasti indah pada waktunya, pasti nanti akan semua terkondusif teman-teman ya. Jadi sabar dulu, pasti akan kita eksekusi nanti teman-teman. Jadi makanya kalau orang yang baru bergabung di sini ya, kalau masih baru misalnya sekali atau 2 kali seperti itu, tolong deh lebih di ini dulu ya, dipantau dulu apa yang kami omongin di sini, karena kalau sekali 2 kali mungkin belum tentu kalian mengerti ya. Pasti itu beberapa kali baru nanti kalian mengerti. Seperti itu teman-teman ya. Silakan Ito Amanta, karena tadi saya mute. Silakan. Iya, kalau bisa sih jangan hanya 1.800.000 itu gitu loh. Kita harus tanya dia siapa-siapa yang support anak Batak, berapa orang gitu loh. Nah, kalau kita tidak percaya lagi, ya kita harus tuntut buka rekeningnya. Itu tidak akan mau dia untuk saat ini. Itu nanti dia pertanggungjawabkanlah di hukum. Karena kita kan akan membawa ini, kita nggak main-main itu. Kita harus masuk ini ke jalur hukum supaya dia mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah perbuat. Mantap. Ini kenapa kita lakukan? Untuk memberi pelajaran ya buat orang-orang Kristen yang merasa sok hebat ya, buat orang-orang Kristen yang merasa selama bisa saya lakukan ini sebebas-bebasnya seperti itu. Tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Ini kenapa kita lakukan itu hanya untuk memprotek kekristenan itu supaya tidak ada lagi nanti di masa depan, the generation berikutnya, supaya tidak ada lagi nanti Rudy Iskariot tahap kedua, ketiga dan juga bom si lemak yang kedua, ketiga, keempat dan kelima sampai begitu ya, begitu itu ya. Jadi saya sekali lagi buat teman-teman yang emang tadi mungkin bersimpati, yang tidak tahu kehadiran room ini seperti apa, jadi mohon maaf kalau untuk menyuruh-nyuruh kita naik ke tempatnya si Bom, naik ke tempatnya si Iskariot, itu kita tidak sanggup teman-teman, karena kita tidak punya tiket ya. Tidak punya tiket masuk ke sana, karena di sana adalah tiket neraka. Ya, ke sana itu tiket neraka teman-teman. Jadi kita silakan adikku Bintang. Ya. Oke, terima kasih kakak. Pertama saya mau menjawab dulu buat teman-teman, bukan teman-teman tadi tuh ya. Itu tadi tuh si suruhan-suruhannya si Iskariot. Nanti aku jelaskan juga nanti kenapa mereka datang kemari. Dan yang pasti itu bukan Kristen Kak Reda. Ya. Itu kupastikan kadurun. Kupastikan itu. Tapi nanti ku ceritakan kayak mana ininya, karena aku langsung dengar sendiri dan langsung dapat ininya, bukti-buktinya, kerjasama si Rudy Iskariot bersama si Nenek Ripe Mukalayu, bersama si Jonathan Nandar si Gigi Tonggos, bersama si Dua Jambar Kak, masih ingat kok Kak? Si Dua Jambar
Yes. Bunda, kalau aku bilang Bunda Pilatnya itu bukan Bunda Mila Jangan itu. panggil bunda, jangan panggil si Melon Oh, gitu. si Pilat ya. Si Pilat kita panggil, kan namanya kan Mila. Kita panggil si Pilat, kan si dua jambar. Mana pantas dipanggil Mila dia. Kan gitu. Jadi pertama aku jawab dulu ya. Kenapa kita teman-teman nggak naik lagi ke komalnya Pak Bom Bom? Karena sudah berkali-kali kami naik ke sana, yang ada bukan jawaban yang menjawab tuduhan-tuduhan kami. Yang ada hanyalah berbantah-bantah. Kan begitu, seperti yang dibilang Lai Amatna tadi kan. Iya. Dia dituduh sebenarnya mudah saja. Kalau memang lurus jalannya, tinggal tunjukkan ini tuh, ini buktinya nih. Ini yang ditransfer ini yang ditransfer ke sini ini. Tinggal gitu aja, gampang kok. Sekarang kan sudah zaman digital. Kan udah bisa dia pakai komputer. Kan gitu kan, tinggal diarahkan kameranya ini semua. Berapa ratus juta yang kalian tuduhkan, ini semua. Gampang kok. Kan gitu. Cuman teman-teman, yang namanya maling kalau belum ketahuan nggak bakal ngaku. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Coba ketik di bawah. Betul nggak? Yang namanya maling kalau belum ketahuan pasti nggak ngaku. Tapi kalau ketahuan pasti apa dibilangnya? Saya mohon maaf, saya hilaf, saya dimasuki jin korin. Itu kalau sudah ketahuan. Kan gitu. Jadi kami sudah berkali-kali naik. Nah, kemarin juga si Bom Bom sudah kita bongkar di sini kemarin. Itu masih satu yang sama Pak KC. Yang katanya ada 5 juta, yang ditransfer hanya 950.000. Yang mentransfer ke Pak KC itu namanya si Wira Jakar turun. Itu yang mentransfer. Udah tahu kan? Udah tahu kan siapa si Wira kan? Udah tahu kan siapa si Wira kan? Udah tahu nggak? Yang sering dipanggil, ya Wira, betul nggak Wira? Yang sering dibilang gitu loh sama Pak Bom Bom. Iya kan? Nah, 950.000 dari 5 juta pengakuan mereka, hanya 950.000 yang ditransfer ke Pak KC. Dan Pak KC sudah bersaksi. Ya, teman-teman. Jadi ketika itu kita bongkar di sini di Komalnya Kareda, si Wira mau naik. Naikkan saya, up. Oh, nggak mau lah kita. Ngapain kalau kita cuma mau berbantah-bantah di Komal Kareda ini? Betul nggak teman-teman? Ngapain? Cukup dia bikin VT, dia bantah. Oh, yang 5 juta itu begini. Begitu dia bantah dengan data-data, kita konfrontir dengan Pak KC, kalau cocok, clear itu masalah. Tapi sampai saat ini teman-teman, tidak ada satu VT pun yang dibuat si Wira Jakar turun. Wira Jakar turun namanya ya? Wira Jakaria, Jakar apa kak? Jakar turun. Sampai saat ini tidak ada satupun VT yang dibuat si Wira Jakar turun untuk membantah data-data kita teman-teman. Halo teman-teman, gimana? Masih bilang kita cuma nomor-nomor? Enggak. Nah, yang kedua, si Rudy Iskariot, saya mau kasih tahu sama teman-teman ya. Kapan itu Nantulang yang naik itu kau Nantulang ke komalnya si Bim Nantulang? Yang kau marah-marah itu Nantulang Francisca. Kapan yang naik itu Nantulang? Seminggu yang lalu itu ya? Enggak, udah lebih lah yang ke Bom. Oh, udah lebih ya? Karena seingatku gini Nantulang.
pagi nantulang marah-marah di komal si Bim Bim, malamnya si Rudi Iskariot temu kangen sama si Pilat, sama si muka layu, si perempuan yang suka PCS, ya kan, namanya si Uni Rifa, sama si siapa lagi tuh, si Yonatan Nandar Gigi Tonggos. Sudah? Bintang, bro. Ya kak. Ya. Agak-agak tambahin gitu si Pilate gitu loh. Oh iya. Ya, malamnya mereka kumpul di komalnya si Yonatan Nandar, merencanakan sesuatu yang bocor dari mulut si Rudi Iskariot. Dia bilang dia mau pancing Edis. Dia mau jadi 4 proposal perdamaian itu pancingan. Ternyata saya sudah lihat videonya kemarin, sudah lihat pengakuannya kemarin, hanya untuk mencari simpati karena si Rudi Iskariot sudah miskin sekarang. Sudah miskin, teman-teman. Dengar-dengar dia minta sama gereja untuk 1 kali dalam sebulan itu dilakukan kolekte khusus untuk dia. Bayangin teman-teman, ini info A1 teman-teman. Nah, ternyata si Rudi Iskariot itu bukan pendeta ternyata. Iya kan Nantulang? Mana pendeta itu? Iya, bukan pendeta. Dia ternyata sekarang pekerjaannya di gerejanya itu jadi tukang antar jemput jemaat. Tapi bukan gratis loh. Iya. Katanya dikasih uang minyak loh. Biar kebutuhannya tertutupi loh. Jadi sekarang, iya Nantulang, kenapa? 100.000. 100.000. Sama apa? 100.000. 100.000. Bang minyaknya iya. Kan Sedikit kali Nantulang. keren. Kan dia minta Cukup itu. 2 kali seminggu. Jadi 2 kali seminggu kan 400. Cukup itu. Itulah. Jadi ternyata sekarang rekeningnya si Siti Rondiah itu udah kosong teman-teman, karena nggak ada lagi donatur yang berdonasi ke dia. Gara-gara apa? Gara-gara si Reda katanya. Dulu kan dia bilang si Kak Reda ini mucikari lah, inilah. Nah setelah donaturnya lari pergi, iya kan, dibilang lah Kak Reda katanya kan. Bahkan minta ngemis-ngemis dia mau naik ke komalnya Kak Reda. Naikkan dulu Kak Reda, naikkan dulu Kak Reda, kasihani saya sudah miskin. Ya teman-teman. Jadi gini, jadi komal ini teman-teman perlahan tapi pasti membuat si Iskariot miskin, membuat si Bom miskin, ya, membuat mereka berdua sekarang kalang kabut teman-teman. Betul, kalang kabut. Kalau kalian lihat semalam atau 2 hari yang lalu itu Bom itu kembali lagi dia live 24 jam. Aduh, tap-tap layarnya teman-teman masih lebih banyak Kak Reda 1 jam. Ini tap-tap layar sudah 151k. Si Bom sudah 1 malaman masih 64k. Aduh, udah. Dia cari-cari, Bang Kes kemana ya? Bang Kes kemana ya? Bang Kes lagi bertapa Bom di Gua Hiro Bom. Lagi mikirin ini gimana ngacurin herder. Ya, yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan kepada teman-teman. Jadi si Rudi Iskariot sekarang berkoalisi dengan si Rifa, si Mukalayu dan si Yonatan Nandar. Si Rifa dan si Yonatan Nandar
mengarahkan para kadurun-kadurun untuk menyerang herder. Jadi tadi yang Kak Reda marah-marah itu, ya kan, di bawah kita para herder langsung blokir para kadurun. Jadi udah kita blokir itu semua, udah kita buang ke gajah. Prof, Gitu. Naik Pak Prof. Yang terakhir tentang si bom ya teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau teman-teman ingat 1 bulan yang lalu saya sampaikan bahwa semua kebohongan pertama si bom mengaku dia pendeta. Kebohongan kedua, si bom mengaku punya gereja. Kebohongan ketiga, si bom mengaku membangun gereja Murtadin Indonesia. Itu Kak Reda ya? Iya. Mengakunya begitu. Nah, ditambah lagi karena ada beberapa, ini bukan udah banyak juga ini yang orang-orang Manokwari ngasih laporan ini ke herder-herder. Bayangin loh teman-teman, orang Manokwari loh teman-teman ngasih laporan ke herder. Bayangin teman-teman, ya kan? Nah, jadi sekarang si bom lagi berpikir keras bagaimana caranya supaya kebohongannya itu menjadi tidak kebohongan lagi. Atau kalau istilah kami bilang, bagaimana supaya kebohongannya itu menjadi surut gitu. Nah, sebelum nanti herder-herder datang langsung ke Manokwari. Pedih nggak itu teman-teman? Hancur nggak itu teman-teman? Hancur teman-teman. Ya, jadi yang saya mau sampaikan, ya kan? Yang saya mau sampaikan, ya Pak Bom dan Rudy Iskariot, bertobatlah kalian kawan. Bertobatlah kalian, ya. Hentikan kebohongan-kebohongan kalian. Semakin kalian ngomong setiap hari, semakin hancur. Coba perhatikan semua komal yang disinggahi si Bom sama si Rudy Iskariot, ya. Tengok komal si LK juga hancur, ya kan. Banyak kali pencitraannya pagi-pagi saat teduh, doa ini plus ini. Baru terakhirnya apa? Memfitnah orang, memfitnah Bang Edis. Aduh, sementara Bang Edis sekarang semakin berkibar. Lihatlah penontonnya. Kemarin ditombak Bang Edis, penontonnya sampai 47.000 kawan-kawan. Kasih tepuk tangan dulu Kak Reda. Aduh, mantap gak itu? Iya kan? Jadi itu yang mau saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Tunggu saja, atau gini, kita bikin dulu sensus. Ini kalau diizinkan Kak Reda, ya, sensusnya begini Kak Reda. Setuju nggak kalau si Bom sama si Rudy Iskariot pakai baju Shopee? Ketik satu di bawah. Setuju nggak? Setuju nggak? Karena kami herder-herder ini masih punya hati. Kalau mereka nanti sampai ke penjara, pasti kami para herder-herder dibilang, wih, tega kalian sama-sama orang Kristen kalian bikin begitu katanya. Tapi kalian lah dulu, setuju nggak? Kalau setuju ketik satu. Ketik satu, teman-teman. Kalau setuju, ya kan? Ini ada 393 penonton, ya. Kalau nggak sampai 300 berarti selebihnya kadurun. Kadurun selebihnya. Ketik satu, setuju nggak kita penjarakan mereka? Oke. Oh, banyak sekali saudara-saudara. Oke, kembali kepada Kak Reda. Seram juga nih. Dan begitulah akhirnya. Semua topeng yang dulu dipoles rapi mulai retak sendiri. Bukan karena ada yang terlalu benci, tapi karena terlalu banyak yang sudah melihat. Terlalu banyak yang mencium bau busuk dari jarak jauh sebelum siapapun mengaku ada bangkai. Label-label suci, yayasan, gereja, donasi, pelayanan, ternyata hanya dekorasi panggung untuk meminjam legitimasi. Tapi dekorasi tetaplah dekorasi. Ia ambruk begitu disentuh oleh permintaan paling sederhana. Mana datanya? Di dunia nyata, klaim tidak bisa membela diri. Yang bisa membela diri hanyalah bukti. Dan di ruang ini,
Bukti justru menjadi hantu yang tidak pernah muncul, meski namanya dipanggil berkali-kali. Itulah sebabnya semakin banyak yang sadar bahwa selama ini mereka bukan penonton, tapi target, bukan jemaat, tapi pasar, bukan saudara seiman, tapi komoditas yang dihitung dalam nominal. Dan ketika kebusukan itu mulai terendus, si empunya panggung tidak minta maaf. Ia malah menyusun drama baru, lembaga baru, label baru, dan alasan baru. Semua demi menutupi satu dosa utama, ketidakterbukaan. Lucunya, strategi ini punya pola. Bila dipuji, mengaku rendah hati. Bila digugat, mengaku korban. Bila dituntut transparansi, mendadak tersinggung. Lalu kabur sambil menuduh balik. Tapi panggung tidak bisa diselamatkan selamanya. Pada titik tertentu, penonton berhenti bertepuk tangan. Mereka mulai menghitung. Mereka mulai bertanya dari mana uang itu datang dan kemana uang itu pergi. Siapa yang hidup dari simpati yang mereka setor setiap bulan. Disitulah rasa kasihan berubah jadi jijik. Rasa hormat berubah jadi tawa. Dan tawa berubah jadi pisau. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi manipulator selain ketika publik berhenti percaya. Sebab semua tipu daya kehilangan nilai ketika tidak ada lagi yang membelinya. Pada akhirnya, konflik seperti ini hanya punya dua kemungkinan, diakhiri oleh transparansi atau dikubur dalam aib. Dan jika seseorang terus memilih berlari daripada membuka rekening, kita sudah tahu pintu mana yang ia pilih. Sebab tidak semua pelarian menuju keselamatan. Terkadang pelarian justru menuju kehancuran, perlahan dan tanpa tepuk tangan. Semakin lama pelarian itu berlangsung, semakin jelas kebohongan terlihat. Sebab kebohongan tidak mati oleh serangan. Kebohongan mati oleh waktu. Dan waktu tidak pernah pandai menyimpan aib. Ia menyerahkan semuanya kepada publik. Publik yang dulu disuruh percaya tanpa bertanya. Publik yang dulu disuruh memberi tanpa mengaudit. Publik yang dulu diminta menganggap semuanya bagian dari kehendak ilahi. Ironinya, di balik dalih spiritual itu, kehidupan duniawi justru paling makmur. Pelayanan dipoles jadi karir. Kerendahan hati dipoles jadi branding. Pengorbanan dipoles jadi investasi citra. Dan kesucian dipoles jadi strategi pemasaran. Tidak ada yang lebih tragis daripada ketika iman dijadikan alat, sementara jemaat dijadikan barang dagangan. Pada akhirnya kejayaan panggung tidak bertahan selamanya. Sebab bahkan panggung terbaik pun hancur ketika penontonnya sadar bahwa lakon ini bukan drama, tapi dagang. Dan ketika dagang itu mulai ditagih laporan, seluruh narasi rohani tiba-tiba kehilangan giginya. Tidak ada kuasa suci yang mampu menutup spreadsheet. Tidak ada ayat yang dapat menggantikan audit. Dan tidak ada klaim pengutusan yang dapat mengganti pelaporan. Maka yang tersisa tinggal satu. Keberanian untuk membuka atau keberanian untuk tenggelam. Tapi sebagian orang lebih memilih tenggelam dalam dramanya sendiri. Biarlah begitu. Biarlah waktu mencatat. Sebab untuk orang tertentu, kehancuran tidak datang dari musuh, tetapi dari kebenaran yang akhirnya berhenti diberi kesempatan untuk ditipu. Dan ketika kebenaran itu akhirnya muncul tanpa izin, ia tidak membutuhkan pedang, cukup bukti, dan ingatan publik.